Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sekarang kita masih lanjutkan perang Bani Quraidzah. Kemarin kan libur. Tak tulis dari sebelah kanan ya. Biar bahasa Arabnya juga dari sini. Perang Bani Quraidzah. Masih lanjut yang kemarin, guys. Nggak pakai tulisan baru. Ini sebelum perang, kan setelah perang Khandaq. Nah, coba Ruqayyah baca. Bentar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengapung mereka selama antara 3 sampai 19 malam hingga mereka merasakan kesempitan akibat pengapungan tersebut. Ketika mereka yakin bahwa Rasulullah tidak akan meninggalkan mereka sampai beliau menyelesaikan urusannya, maka Ka'ab bin Asad berkata, "Wahai sekalian orang-orang Yahudi, aku tawarkan 3 pilihan untuk kalian." terus Pilihlah mana saja yang kalian kehendaki. Apa 3 pilihan itu? Tanya mereka. Ka'ab menjawab, mengikuti dan membenarkan lelaki ini. Demi Allah telah jelas bagi kalian bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus dan akan mendapatinya dalam kitab Taurat kalian. Mereka berkata, kami tidak akan membeda-bedakan hukum Taurat selama-lamanya. Terus Ka'ab kembali melanjutkan. Apabila kalian enggan untuk pilihan yang ini, maka marilah kita bunuh anak-anak dan istri-istri kita, kemudian kita keluar dari benteng menemui Muhammad dan para sahabatnya, sebagian laki-laki yang menghunuskan pedang sampai Allah memberikan keputusan antara kita dengannya. Apakah kita akan membunuh orang-orang miskin itu? Betapa buruknya kehidupan ini setelah itu, jawab mereka. Ka'ab kemudian berkata, buruknya kehidupan ini setelah itu, jawab mereka. Ka'ab kemudian berkata, apabila kalian enggan pula dengan pilihan ini, maka sesungguhnya malam ini adalah malam Sabtu. Semoga saja Muhammad dan para sahabatnya dapat memberikan keamanan. Maka turunlah dari benteng. Semoga Muhammad dan para sahabatnya lengah karena hal ini. Mereka kemudian berkata, apakah kita akan merusak kehormatan hari Sabtu? Karena orang Yahudi itu agungkan hari Sabtu. Iya, kalau orang Nasrani hari Minggu. Orang Islam Jumat. Berarti mana yang lebih duluan? Jumat. Berarti orang Islam lebih pintar, lebih unggul. Terus Ka'ab berkata, tiada seorang pun di
berarti selama hidupnya sejak dilahirkan oleh ibunya hingga saat ini. Baik, lihat. Keesokan Harinya orang-orang Yahudi memutuskan untuk menyerahkan keputusan terkait, Bapak baca coba. Terkait diri mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meminta pendapat dan musyawarah kepada Aus. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah sekutu kami selain Khazraj. Sedangkan Khazraj sendiri tempo hari telah melakukan yang demikian sebagaimana Anda tahu terhadap saudara-saudara kami. Maksud dari Aus ini adalah pemberian maaf terhadap Bani Qainuqa. Kan kita bahas apa? Quraizah tak? Ketika Rasulullah SAW diminta pendapat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pandangan Aus yang disampaikan kepada Rasulullah telah bulat, Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai sekalian suku Aus, tidakkah kalian akan ridho apabila ada seorang lelaki di antara kalian yang memberikan keputusan dalam perkara ini? Iya, kami ridho, jawab suku Aus. Rasulullah SAW bersabda, maka Sa'ad bin Mu'aslah orangnya. Ini Sa'ad bin Mu'as itu ketika dia meninggal itu ars itu bergetar. Ya, ini lihat orang yang soleh itu meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'as itu. Ihtazat al-arsyu. Tadi Pak baca di Al-Bidayah wan Nihayah yang awal-awal. Ars itunya bergetar. Berarti ars itu ada. Ya tak? Ars itu apa? Allah yang paling besar, paling tinggi. Terus? Paling pertama. Pintar. Sa'ad bin Mu'adz sendiri itu sedang berada dalam tenda seorang perempuan dari Aslam yang disebut Rufaidah. Nah, kalau punya anak perempuan lagi namanya Rufaidah. Rufaidah? Nah, enggak apa-apa. Kan Rufaidah itu asikal. Dia adalah seorang perempuan yang melakukan pengobatan dan perawatan terhadap para prajurit yang terluka. Saat terkena lemparan panah pada perang Khandaq di tangannya. Nah, ketika diminta untuk memberikan keputusan terhadap Bani Quraiza, Sa'ad berkata, telah datang masanya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan para pencela karena mengharap ridha Allah. Nah, sebagian orang menyertai beliau di antara para sahabat kemudian kembali ke perumahan Bani Abdil Ashal. Oh, Bani Abdil Ashal tadi ada di sini nih. Ini Bani Abdil Ashal. Jadi ada beberapa bani situ ya. Ini Masjid Rasul. Ya, tulis saja Masjid Nabawi. Terus ada Bani Abdul Ashal. Bani Abdul Ashal. Nanti foto aja. Terus Bani Haris bin Khazraj di sini. Khazraj. Terus Bani Sa'idah di sini. Terus ada lagi Nabi memimpin pasukan beliau ke Bani Quraiza. Nih Bani Quraiza di sini. Bani Quraiza. Nah, Nabi SAW suruh pasukannya ke sini nih. Nah, ini ada Bani Abdul Ashal. Nah, sebagian orang yang menyertai beliau di antara para sahabat kemudian kembali ke perumahan Bani Abdul Ashal itu. Kemudian memberitahukan kepada para pemuka Bani Quraiza perihal ucapan yang mereka dengar dari Sa'ad sebelum mereka sampai kepada Sa'ad. Nah, ketika Sa'ad telah sampai di hadapan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, bangkitlah dan berkumpullah dengan Tuhan kalian. Mereka pun kemudian bangkit dan berkumpul dengan Sa'ad. Nah, ketika Sa'ad telah berkumpul dengan kedua belah pihak, dia berkata, janji dan ikatan Allah pasti bahwa keputusan terhadap Bani Quraiza menurut apa yang saya putuskan. Mereka semua menjawab iya. Saat kemudian berkata, lantas atas siapakah yang ada di sini? Di sisi Rasulullah SAW berada. Saat menunjuk Rasulullah SAW sebagai penghormatan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, iya. Nah, saat kemudian berkata, maka aku putuskan terkait Bani Quraiza bahwa kaum lelakinya dibunuh. Anak-anak dan perempuannya ditawan.
dan hartanya dibagi-bagikan. Berarti diperangi tak? Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah memberikan sebuah keputusan terhadap mereka dengan sebuah keputusan dari atas langit tertinggi. Berarti keputusannya benar. Kemarin apa sebab Bani Quraisyah itu dikepung? Pengkhianatan orang Yahudi. Pengkhianatan lagi tak? Provokator iki Huyai bin Al-Khattab ayah Safiyah. Nah, dia kenapa? Ini provokator. Dia mau ngapain coba? Sampo. Terus akhirnya diperangi. Terus mereka kemudian diminta untuk turun dari benteng. Rasulullah SAW itu menahan mereka di Madinah, di rumah Nusaybah binti Al-Harith. Nusaybah. Klambi. Hah? Klambi. Aku klambiku. Nusaybah. Nusaybah. Rasulullah SAW kemudian keluar menuju para pasar Madinah, lantas membuat beberapa parit. Rasulullah SAW kemudian mengirim utusan untuk mendatangkan mereka yang kemudian disembelih di parit-parit tersebut. Mereka kemudian dikirimkan kepada Rasulullah, di antara mereka ada musuh Allah Huyai bin Akhtab Ayo si Safiyah. dan Ka'ab bin Asad sebagai ketua suku. Jumlah mereka 600 atau 700 orang. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Ka'ab, menurutmu apa yang akan dia lakukan terhadap kita? Ka'ab menjawab, apakah kalian tidak dapat memakai otak dimanapun? Ya, demi Allah yang akan dia lakukan adalah pembunuhan. Huyai bin Akhtab didatangkan sementara ia memakai pakaian fukahi yang ia lubangi sebesar ukuran semut di setiap sisinya agar tidak dijadikan sebagai salab, dan kedua tangannya diikat ke leher. Ia berkata ketika melihat Rasulullah SAW, baiklah demi Allah aku tidak mencela diriku sendiri karena telah melakukan permusuhan denganmu. Huyai kemudian didudukkan, lantas ditebas batang lehernya. Berarti Huyai meninggal pas ini penyerangan Bani Quraisyah. Kau baca pas kapan? Sebelum berarti. Huyai bin dikepung berapa hari tadi? Coba dikepung berapa hari? Jadi Bani Quraisyah itu awalnya diberi rasa takut. Awalnya diberi rasa takut. Kaum muslimin melakukan pengepungan terhadap Bani Quraisyah selama 25 hari. Sini cuma berapa hari tadi? 19. Bani Quraisyah dikepung selama 25 hari. Tatkala pengepungan terhadap Bani Quraisyah semakin kuat dan ujian semakin dahsyat, akhirnya mereka menyerah dan turun dari benteng-benteng. Kemudian Bani Quraisyah menyerah. Menyerah dan turun dari benteng-benteng. Nah, akhirnya mereka menyerah dan turun dari benteng-benteng mereka dengan syarat agar Rasulullah SAW menyerahkan hukuman mereka kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, mereka berjanji tunduk kepada Sa'ad, ya. Kemudian mereka menunggu keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Bani Quraisyah menunggu Ruqayyah keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berjanji tunduk pada Sa'ad, ya. Sebab mereka melihat bahwasanya Sa'ad itu akan berbelas kasihan kepada mereka. Jadi takutnya
Mereka sudah takut toh. Terus minta, siapa tahu Sa'ad bisa nolong kita ini. Nah terus. Dikarenakan persekutuan yang terjalin antara mereka dan kaumnya itu suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz dari Aus. Maka ditangkaplah Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan digotong karena ia terkena anak panah di bagian lengannya pada saat perang Khandaq. Kemudian ia menetapkan keputusan hukum agar para prajuritnya dibunuh, anak-anak dan kaum wanita ditawan, dan harta benda mereka dibagi-bagi. Ya, akhirnya Sa'ad putuskan apa? Malah apa? Laki-lakinya dibunuh. Jadi malah Sa'ad tuh dukung dibunuh, bukan dikasihani mereka. Iya, dia kan ikut perang Khandaq. Malah Sa'ad apa? Memutuskan laki-laki mereka dibunuh, terus perempuan ditawan, terus harta benda mereka dibagi. Oke. Rasulullah pun menyetujui. Sampai tadi katakannya, engkau telah membuat keputusan berdasarkan hukum Allah. Nah selanjutnya dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap 400 orang di pasar Madinah dengan cara menggali parit-parit. Lalu mereka dibunuh dalam parit-parit tersebut dengan berbagai macam cara. Ada sekelompok orang yang selamat karena mereka masih menepati perjanjian dan masuk Islam. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Kemudian harta benda dan anak-anak mereka dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Jadi harta rampasan perang ya. Ini adalah balasan yang adil yang harus ditimpakan pada orang-orang yang ingin berkhianat. Jadi sebab Nabi serang ini karena apa? Mereka berkhianat. Sebab perang Bani Quraidah karena apa? Pengkhianatan pada kaum muslimin. Jadi adil ya. Balasan mereka itu sebanding dengan perbuatan mereka. Ketika dengan pengkhianatan tersebut mereka menawarkan jiwa-jiwa kaum muslimin untuk dibunuh. Mereka malah membunuh orang-orang muslim. Harta mereka dirampas, anak-anak dan para wanita mereka ditawan. Jika mereka dihukum dengan hukuman demikian, maka itu adalah balasan yang setimpal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Terus tidak ada seorang wanita pun dari Bani Quraisyah yang dibunuh kecuali hanya satu. Biarlah Sayyidah Aisyah yang menceritakan kepada kita perihal wanita tersebut. Dia berkata, tidak ada yang terbunuh di antara para wanita Bani Quraisyah kecuali satu orang wanita. Sesungguhnya ia di sisiku berbicara dan tertawa luar dalam, tak terlihat tanda kesedihan. Sementara Rasulullah SAW membunuh laki-laki mereka di pasar Madinah. Tiba-tiba ada orang yang menyebut namanya. Di manakah fulana? Dia jawab, aku. Aku berkata, ada apa denganmu? Wanita tersebut menjawab, aku akan dibunuh. Aku berkata, kenapa? Dia menjawab, ada suatu kejadian yang telah aku lakukan. Kemudian orang itu pergi, membawa wanita tersebut, lalu lehernya pun dipenggal. Demi Allah, aku ingat terus dan kagum kepadanya. Hatinya tetap tenang dan tertawa-tawa, padahal ia tahu akan dibunuh. Nah, dengan dihukumnya Bani Quraisyah, maka kota Madinah telah kosong sepenuhnya dari keberadaan orang Yahudi. Nah, akhirnya apa? Dengan diusirnya Bani Quraisyah, kota Madinah kosong dari orang Yahudi. Dengan diusirnya Bani Quraisyah, maka kota Madinah telah kosong dari orang apa? Orang Yahudi.
dan menjadi kota yang bersih bagi kaum muslimin. Kini barisan dalam telah terbebas dari unsur yang membahayakan, yang memiliki kemampuan untuk melakukan konspirasi, makar serta tipu daya. Mimpi kaum Quraisy pun telah lenyap. Pasalnya mereka berharap dan berangan-angan kaum Yahudi akan memiliki sikap perlawanan terhadap kaum muslimin. Bahaya kaum Yahudi juga telah menjauh, di mana mereka biasa membantu kaum munafik, ya, melalui cara-cara provokasi dan kekuatan. Nah, sesungguhnya melindungi barisan dalam daulah Islamiyah dari orang-orang yang tak berguna merupakan manhaj nabawi yang telah digariskan oleh Al-Mustafa Muhammad SAW. Tadi yang mati siapa? Kemudian didudukan lantas ditebas batang lehernya. Yang meninggal ketika itu Huyai bin Akhtab, bapak dari Sofia binti Huyai. Itu adalah Huyai bin Akhtab, bapak dari Sofia, istri Nabi. Makanya si Sofia itu sangat benci sekali sama Nabi. Karena bapaknya dan suaminya tuh mati gara-gara perang dengan Nabi. Sudah. Itu perang apa namanya? Bani Quraidah. Berarti Bani Quraidah itu yang terakhir keluar dari Madinah. Betul tidak? 5, 7. Kemarin kosakatanya sampai mana? Nah itu kan, Bani Quraidah. Dia tawanan itu Bani Quraidah. Berarti Sofia jadi tawanan di sini. Sofia itu dari sini, dari Bani Quraidah, Ais. Dia Sofia binti Huyai bin Akhtab bin Ubay bin Ka'ab, terus wal awwalu qalahul yahud wa hum a'lamu bi lisanihim. Si Yahudi itu keturunan Yakub. Kemudian Harun, kemudian Imran, kemudian saudaranya Musa, ya. Saudaranya Musa ki Harun. Awalnya itu namanya Zainab. Namanya Sofia itu Zainab awalnya. Kemudian berubah jadi nama Sofia. Siapa yang lupa? Oh, bapaknya itu malah tokohnya Bani Nadir. Yang kemarin yang diusir tanpa perang itu loh. Iya. Yang surat Al-Hasr. Kayak mau kan yang Kaifer tuh lah pindah. Kan udah pindah yang Kaifer lagi. Nah, bapaknya itu mati bersama Bani Quraidah, betul. Tapi bapaknya ini tokoh Bani Nadir. Bapaknya ini Huyai bin Akhtab ini. Bapaknya ini tokoh, tambahkan. Bapaknya itu tokoh Bani apa? Nadir yang dulu diusir dari kota Madinah, langsung pindah ke mana? Khaybar. Ais, tambahkan keterangan ini, Ais. Yang surat Al-Hasyr itu nama lainnya surat apa? Bani Nadir. Ibunya namanya Barrah.
Oh, tapi Sofia itu jadi tawanan di perang Khaybar. Kemudian dibebaskan ketika perang Khaybar tadi. Berarti setelah ini nanti ya. Setelah perang Bani Quraidah. Sebentar kita lihat. Ah iya, perang Khaybar setelah itu. Ini tahun berapa? Perang Bani Quraidah tahun berapa, Ais? Terjadi tahun berapa? Hah? Bani Quraidah 5 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu ini perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 baru perang Khaybar. Nah, besok kita bahas pembunuhan Az-Zubair bin Batta, seorang Yahudi yang tua renta. Terus pembunuhan Salam bin Abil Hukaik. Baru kisah Ifki. Kisah Ifki itu yang Aisyah dituduh berzina. Baru perang Khaybar. Perang Hudaybiyah dulu. Baru perang Khaybar. Perang Khaybar masih tahun 7 Hijriah. Nah, coba. Berarti kesimpulannya. Perang-perangnya coba diingat tahunnya. Diingat tahunnya. Perang yang dulu awal-awal dulu apa? Perang apa dulu? Perang Badar. Tahun berapa? 2. Terus perang Uhud 3 ya. Iya tak? Bani Nadir 4. Badar yang terakhir 4 Hijriah juga tanpa perang ya. Perang Bani Nadir tanpa perang. Perang Badar yang terakhir juga tanpa perang. Terus perang Ahzab tahun 5. Baru setelah itu perang Bani Quraidah. Nah, kita nanti mau masuk ke perang Hudaybiyah. Namun satu pembahasan dulu tentang pembunuhan tokoh-tokoh Yahudi tadi. Baik, kita bahas bahasa Arab. Kemarin apa terakhir? Kemarin terakhir misbahun. Misbahun, lampu. Iya, di dalam rumah Pak. Wisadatun sudah belum? Wisadatun sudah? Wisada? Aina wisada? Wes. Wisada apa? Ma makna wisada? Bantal. Ma makna sa'ah? Sa'atun. Sa'atun? Mada? Sa'atun? Sa'atun apa, Fi? Jam. Ma makna sitaratun? Sitar, kalau ingat Pak Sitar apa berarti? Brevi, orden. Ngelok uang. Sekarang masuk Ghurfatul Julus, ruang duduk. Ya, ruang tengah lah. Ghurfatul Julus. Kan biasanya nggak ada duduk-duduk kan di tengah lah. Ghurfatul Julusi, ruang duduk atau ruang tengah. Ruang tengah itu ada apa saja? Mirwahatun. Mirwahah. Julusi. Mirwahatun. Mirwahatun apa? Kipas angin. Bisa juga mukoyif juga, tapi mukoyif itu AC ya. Mukoyif. Tilfazun, tilfazun. Tilfazun, televisi. Terus zahratun. Di ruang tengah juga itu ada zahratun. Mau azan kayaknya ini. Bunga. Kan ada vas bunga tuh biasanya. Terus hatifun. Hatifun. Biasanya ada telepon. Ini juga kita nggak punya. Cuma di dapur. Terus lauhatun. Lauhatun itu
Figura. Gambar. Pajangan. Kiras ya Allah. Mirwahatun. Wes. Duh, apa nih cicalu ditambah kemerah? Iya. Enak tembok masa cicalu ditambah. Allah Akbar. Allah Akbar. Rotun. Zahrotun. Zahrotun. Wes. Tifun. Terus apa? Kita cukupkan. Bentar, tak bacakan dulu. Nah, lu kata dulu. Oh, kata dulu. Sudah. Oh, kata dulu. Allah Akbar. Allah. Allahumma sahla ila majada wassalamu. Nah ini Masjid Bani Quraidah yang kemarin mereka disuruh sholat tuh sampai di sini. Masjid Bani Quraidah. Ini masjidnya sekarang. Orang dulu, Pak. Kita ini jenenge masjid apa? Sekarang Masjid Bani Quraidah. Ini yang lama, ini yang baru. Apa SMB-nya? Ada Masjid Salman Al-Farisi, Abu Bakar. Jangan. Mengarah rata-rata juga banget masjid. Setiap RT ada masjid. Ya, kita cukupkan. Tetap dengan doa kafarat. Baca dulu sebentar. Ruang apa? Ruang tengah. Ruang tengah. Mirwahatun. Mirwahatun. Kipas angin. Kipas angin. Tilfazun. Televisi. Zahratun. Bunga. Hatifun. Telepon. Lauhatun. Figura. Gambar pajangan. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.